Krik krik krik, ini nanti di-cut aja ya kameramen. Ingat ya, mempertahankan apa yang teman-teman tulis, apa yang teman-teman tuangkan, apa yang teman-teman deskripsikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Dosen Hype Official. Bertemu lagi dengan saya Nisak. Jadi dalam video kali ini saya akan menyampaikan tema terkait dengan mahasiswa dinyatakan tidak lulus sidang skripsi. Nah, tidak lulus tuh, gimana dong? Kira-kira apa saja sih yang menyebabkan mahasiswa tersebut dinyatakan tidak lulus sidang skripsi gitu ya? Jadi teman-teman harus menyiapkan nih apa saja supaya nantinya teman-teman bisa melaksanakan sidang dengan baik, lancar, puas, dan nilainya pun A gitu ya, mutlak A gitu ya kalau bisa tuh. Jadi yang akan saya jelaskan di sini yang pertama, sebelum kita mengetahui apa penyebabnya, alangkah baiknya kita mengetahui mengenai kriteria atau poin-poin apa saja sih yang menjadi bahan penilaian oleh penguji dan pembimbing pada saat sidang skripsi. Namun, teman-teman harus pahami bahwa penilaian ini berbeda antara perguruan tinggi yang satu dengan yang lain. Jadi otomatis teman-teman harus menanyakan dulu nih pada saat sedang skripsi ini, pada saat proses pengerjaan skripsi, teman-teman tanyain pada pembimbingnya, kira-kira pada saat sidang nanti kriterianya apa saja sih Bu gitu, supaya teman-teman bisa menyiapkan semuanya dengan baik gitu ya. Saya akan menjelaskan mengenai gambaran secara umum penilaian tersebut ya. Bisa teman-teman nanti sesuaikan dengan perguruan tinggi teman-teman. Yang pertama adalah mengenai tata tulis dan sistematika. Ini penting banget. Tata tulis itu dari cover itu sudah mulai dilihat penilaiannya dari cover, kemudian biasanya ada halaman persetujuan, halaman pengesahan gitu ya. Ada kata pengantar, ada daftar isi, ada daftar tabel, daftar gambar gitu ya. Sampai ke lampiran pun itu menjadi penilaian dalam tata tulisnya. Kemudian sistematikanya juga sama, sistematikanya dari penyusunannya kira-kira sudah sesuai nggak sih dengan sistematika yang ada di perguruan tinggi teman-teman gitu ya. Dari bab 1 itu subbabnya apa aja, bab 2-nya itu isinya apa saja, bab 3-nya apa saja, sampai ke penutup bab 5 dan lampiran pun menjadi bahan penilaian. Kemudian yang kedua, poin kedua adalah mengenai substansi atau isi dari masing-masing judul subbabnya. Misalkan abstrak gitu ya, abstrak itu isinya apa nih? Misalkan abstrak itu isinya adalah tujuan penelitiannya apa, metodenya dan hasilnya. Ya udah, hanya mencakup itu aja. Di luar itu tidak perlu teman-teman tuliskan di abstrak gitu. Kemudian contoh lagi misalkan di bab 1 nih. Bab 1 isinya apa? Misalkan ada latar belakang penelitian. Kira-kira isinya sudah mewakili belum yang melatar belakangi penelitian teman-teman atau yang melatar belakangi permasalahan kenapa teman-teman mengambil judul tersebut. Gitu. Jadi jangan sampai teman-teman biasanya terlalu asik menulis dari latar belakang penelitian sampai 5, 6, 7 halaman tetapi ternyata isinya tidak mewakili. Itu berarti kurang penilaiannya dalam hal substansinya gitu ya. Begitu pula dengan misalkan bab kedua, kajian teorinya. Apakah kajian teori sudah mewakili bahwa oh kita mengambil teori ini karena memang membutuhkan teori tersebut dalam skripsi teman-teman. Kemudian misalkan di bab ketiga ada teknik pengumpulan data, ada teknik analisis data, ada populasi, ada sampel. Nah, apakah itu sesuai dengan isi atau skripsi yang teman-teman butuhkan gitu ya, disesuaikan dengan sub pokoknya dan isinya apa gitu. Itu poin yang kedua. Kemudian poin ketiga yaitu mengenai wawasan. Nah, skripsi ini teman-teman, itu mahasiswa diujikan untuk bisa mempertahankan, ingat ya, mempertahankan apa yang teman-teman tulis, apa yang teman-teman tuangkan, apa yang teman-teman deskripsikan dalam skripsi tersebut. Bisa nggak sih teman-teman bertanggungjawabkan ketika ditanya mengenai bab 1 yang teman-teman tulis, kemudian penguji menanyakan, kita bisa nggak menjelaskan?
Tentunya ketika memang itu hasil karya teman-teman harusnya bisa gitu ya, harusnya bisa menguasai semuanya kalau teman-teman memang menyusun secara pribadi atau secara sendiri masing-masing teman-teman. Kemudian wawasan ini pun tidak hanya di lingkup isi dari skripsi tersebut, tetapi bisa di luar dari skripsi juga. Misalnya ditanyain mengenai bidang teman-teman atau konsentrasi teman-teman atau jurusan teman-teman, nah pasti ditanya ini dasar-dasarnya. Karena kita udah kuliah misalnya 8 semester teorinya gitu ya, kita ditanyain mengenai misalkan kita konsentrasinya manajemen pemasaran, ditanyain manajemen itu apa, pemasaran itu apa saja ruang lingkupnya gitu. Nah kalau dasar-dasar tersebut teman-teman tidak menguasai, berarti percuma nih teman-teman kuliah sampai 8 semester tapi dasar-dasar yang menginterpretasikan jurusan atau konsentrasi teman-teman nggak pahami. Nah itu juga termasuk dalam wawasan dalam pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyakan oleh penguji. Kemudian poin yang terakhir yaitu adalah etika. Etika itu penting banget, jadi etika itu bisa teman-teman siapkan pada saat presentasi pun sudah termasuk penilaiannya, kesopanannya, bagaimana presentasinya, kerapiannya, kemudian bagaimana menjawab pertanyaannya. Nah karena di era milenial ini kan biasanya mahasiswa itu kelewat gaul nih, jadi kadang-kadang kalau ditanyain menurut pendapat Anda apa yang Anda ketahui mengenai teori mengenai manajemen strategi misalkan seperti itu. Nah nanti dijawab oleh mahasiswa tuh menurut pendapatku atau menurut pendapat, kalau menurut aku sih, nah itu nggak boleh. Karena ini sidang ilmiah, ya mau nggak mau teman-teman harus menjawab dengan bahasa yang formal dan bahasa yang baku dan sopan gitu ya. Nah, itu tadi keempat poin-poin yang secara umum menjadi penilaian oleh penguji dan pembimbing pada saat sidang skripsi. Jadi, dalam sidang skripsi ya teman-teman, kalau misalkan kita sudah mau proses melalui tanya jawab sampai selesai, kan nanti ada penutup ya. Jadi penutup itu adalah kita dosen penguji dan pembimbing itu rapat secara tertutup. Kita diskusi bagaimana tadi nih mahasiswa A ini gimana nih gitu.